Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azra. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran untuk mata pelajaran gambar teknik, materi proyeksi piktorial 3 dimensi. Tutorial menggambar proyeksi. Berikut ini alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat proyeksi. Alat dan bahan yang digunakan: pertama, siapkan penghapus dan pensil 2B. Kedua, siapkan kertas A3. Yang ketiga, siapkan 2 penggaris berukuran sudut istimewa. Penggaris dengan sudut istimewa ini akan mempermudah kita dalam menggambar beberapa jenis proyeksi. Keempat, siapkan penggaris transparan berukuran 30 cm. Yang kelima, siapkan busur untuk menggambar proyeksi dengan sudut-sudut yang tidak ada pada penggaris segitiga. Langkah pertama, membuat garis tepi. Biasanya ukuran garis tepi ini disesuaikan oleh guru mata pelajaran gambar teknik. Selanjutnya kita membuat grid. Grid di sini pertama kita bagi 2 kertas secara horizontal dengan lebar yang sama. Kemudian bagian atas dibagi menjadi 3 dan bagian bawah dibagi menjadi 4 dengan ukuran yang proporsional. Fungsinya agar posisi objek bisa terlihat lebih rapi pada kertas. Selanjutnya kita akan membuat sumbu X dan sumbu Y, di mana garis grid sebelah kanan yang vertikal akan menjadi tumpuan untuk kita membuat sumbu X, membuat garis horizontal, membuat sumbu X. Nah, caranya seperti ini. Di sini saya menggunakan 2 penggaris. Selanjutnya kita akan menaruh penggaris pada garis grid horizontal untuk membuat sumbu Y. Selanjutnya kita akan membuat gambar proyeksi isometri. Yang pertama, letakkan penggaris segitiga yang memiliki sudut istimewa 45 di sumbu X, karena kita akan membuat rusuk yang sejajar sumbu X dengan kemiringan 30 derajat, sehingga kita memerlukan penggaris dengan sudut istimewa 30 derajat dihimpit saja di bagian atas penggaris tumpuan yang sejajar sumbu X dan berpusat ke titik 0. Penggarisnya dipusatkan ke titik 0 seperti itu dan mulai tarik garis. Lakukan hal yang sama pada sebelah kanan sumbu X. Kita akan membuat rusuk yang sejajar selanjutnya kita akan mengukur garis-garis ini atau rusuk-rusuk ini dengan ukuran 4 cm. Dipusatkan dari titik 0, kita tandai. Kita akan namai rusuk-rusuk ini, yaitu dengan nama rusuk A dan rusuk B. Selanjutnya kita akan membuat rusuk tegak lurus, garis-garis tegak untuk membuat kubus. Setelah itu kita akan mengukur garis-garis ini dengan ketinggian 4 cm. Kemudian ditandai atau dititik. Setelah itu kita akan membuat rusuk bagian atas untuk menghasilkan wajah dari kubus. Pertama kita sesuaikan dengan kemiringan rusuk dan himpit penggaris segitiga yang lain pada sebelah kiri penggaris untuk dapat menggeser penggaris ke atas dan akan menghasilkan rusuk A aksen. Nah, di sini kita menggunakan teknik 2 penggaris.
Ya, seperti yang dapat teman-teman lihat di video. Himpit bagian kiri penggaris dengan penggaris segitiga yang lain untuk dapat menggeser penggaris ke atas tanpa mengubah kemiringan penggaris. Di sini kita menciptakan rusuk B aksen. Setelah itu kita akan membuat bidang bagian atas kubus. Dengan pertama kita membuat rusuk yang sejajar atau yang berhadapan dengan rusuk A aksen dengan teknik 2 penggaris. Pastikan kemiringannya tidak berubah dan penggaris tumpuan tetap berada di tempat. Kemudian tarik garis ke titik rusuk B aksen. Lakukan hal yang sama untuk bagian depan B aksen. Ini kita namai dengan nama rusuk C aksen. Pastikan penggaris memiliki kemiringan yang sejajar dengan B aksen, kemudian tarik ke atas. Setelah itu kita akan membuat bidang bagian bawah, yang mana bidang bagian bawah ini adalah cerminan dari bidang bagian atas. Kita letakkan pada titik di rusuk A, di ujung rusuk A, kemudian kita tarik garis ke arah sumbu Y. Lakukan hal yang sama untuk membuat rusuk C. Ini kita namai dengan nama rusuk B. Kemudian kita letakkan penggaris segitiga pada rusuk C aksen dengan pastikan kemiringannya tepat. Kemudian letakkan penggaris tumpuan di sebelah kiri penggaris dan tarik garis dari sumbu Y. Ini akan menjadi rusuk C. Setelah itu kita bisa pertebal kubus dengan menggunakan teknik 2 penggaris. Untuk bagian dalam kubus kita buat dengan garis putus-putus karena hanya sebagai tanda bahwa terdapat rusuk bagian dalam untuk meningkatkan kejelasan gambar. Selanjutnya kita akan membuat arsiran pada sebelah kanan atau wajah bagian kanan kubus, yaitu arsiran 60 derajat terhadap kemiringan bidang, ya. Sehingga di sini saya menempatkan penggaris segitiga 45 di bagian bawah sebagai tumpuan dan penggaris segitiga yang memiliki sudut 60 di bagian atas. Setelah itu saya mulai untuk menggeser sedikit demi sedikit, diperkirakan saja jarak antar arsirannya 1 atau 1,5 mili. Buat garis sampai ke ujung bidang. Selanjutnya kita akan membuat proyeksi dimetri. Karena proyeksi dimetri ini memiliki derajat yang tidak bisa kita buat dengan penggaris segitiga, maka kita akan menggunakan busur. Di sini kita tandai busurnya ukuran 7 derajat dan 42 derajat. Pastikan letak busurnya pas di sumbu XY. Titik nolnya berada pas di tengah titik busur. Selanjutnya kita tarik garis dari titik 7 derajat tadi ke titik 0 atau titik perpotongan sumbu XY untuk menjadi rusuk yang searah sumbu X. Selanjutnya kita tarik dari titik 42 derajat tadi ke titik 0 untuk menjadi rusuk yang sejajar dengan sumbu Z. Setelah itu kita bisa beri keterangan derajat, yaitu 7 derajat dan 42 derajat. Lanjut kita ukur rusuk-rusuk ini dengan perbandingan untuk proyeksi dimetri. Untuk rusuk sejajar sumbu X 4
cm, yaitu dengan perbandingan 1, sedangkan untuk sumbu Z ini memiliki perbandingan setengah dari ukuran sebenarnya, sehingga di sini saya tandai pada 2 cm dari titik 0. Selanjutnya kita akan membuat rusuk tegak lurus di titik yang telah kita tandai tadi untuk menjadi rusuk-rusuk tegak pembentuk kubusnya. Kita geser. Jangan lupa menggunakan teknik 2 penggaris. Kita ukur garisnya dengan ukuran 4 cm dan tandai dengan titik. Selanjutnya kita akan membuat wajah atau bidang bagian depan kubus dengan membuat rusuk pada bagian atasnya. Rusuk ini sejajar dengan rusuk bagian bawah atau rusuk A. Kita letakkan penggaris segitiga sejajar dengan kemiringan rusuk A, kemudian letakkan penggaris segitiga satunya sebagai rel atau tumpuan untuk menggeser penggaris ke atas. Kemudian kita tarik garis. Ini akan menjadi rusuk A aksen. Nah, kita akan membuat bidang bagian samping kubus. Lakukan hal yang sama seperti membuat rusuk A aksen tadi pada rusuk B, dan kita tarik garis dan kita beri nama sebagai rusuk B aksen. Selanjutnya kita akan membuat bidang bagian atas kubus dengan mula-mula kita membuat rusuk yang berhadapan dengan rusuk B aksen. Kita geser penggaris ke titik rusuk A aksen bagian ujung, kemudian kita buat garis yang dinamai dengan rusuk D aksen. Selanjutnya kita buat rusuk yang berhadapan dengan rusuk A aksen. Kan penggarisnya memiliki kemiringan yang sama. Tarik garis, kita namai dengan nama rusuk C aksen. Selanjutnya kita akan membuat bagian dasar kubus, yaitu dengan membuat garis yang linear dengan rusuk C aksen terlebih dahulu dengan teknik 2 penggaris. Kemudian kita buat rusuk, kita turunkan rusuk D aksen, kemudian buat garis. Setelah menemui garis perpotongan, kita tandai dengan titik. Titik-titik ini akan kita sambungkan sebagai rusuk tegak lurus di bagian belakang kubus. Kita bisa buat rusuknya dengan menggunakan tumpuan di sumbu X untuk membuat garis tetap tegak lurus atau tidak miring. Nah, setelah rangka kubusnya jadi, kita bisa langsung pertebal dengan menggunakan teknik 2 penggaris. Untuk bagian dalam kubus kita buat dengan teknik garis putus-putus. Kemudian kita buat arsiran dengan teknik yang sama seperti ketika kita membuat untuk proyeksi isometri sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat proyeksi trimetri. Untuk proyeksi ini, rusuk yang searah dengan sumbu X akan menggunakan kemiringan 1/5, dimana kita akan membuat 5 titik. Pada titik pertama, jarak dari titik 0 ke titik pertama 5 mili. Begitu juga dengan titik kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jaraknya di sini saya menggunakan jarak 5 mili.
setelah saya membuat 5 titik itu akan tercipta 5 jarak gitu ya, dari titik 0 ke titik paling akhir. Kemudian saya akan membuat 1 titik ke arah atas, pastikan jaraknya 5 mili. Kemudian kita tarik garis dari titik paling ujung tadi ke titik 0. Kita tandai sebagai rusuk X. Selanjutnya kita akan membuat rusuk yang searah sumbu Z dengan perbandingan 3/5 untuk kemiringannya. Jadi pertama kita akan membuat 5 titik seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan jarak setiap titiknya 5 mili. Kemudian dari titik paling ujung kita akan membuat 3 titik ke arah atas atau ke arah vertikal. Nah, dari titik paling ujung ini kita akan menggunakan penggaris sebagai tumpuan, dan kita letakkan penggaris satunya, kita titik sebanyak 3 titik dengan jarak 5 mili. Setelah itu kita tarik garis dari titik 0 ke titik yang telah kita buat tadi, dan kita tandai sebagai rusuk searah sumbu Z. Selanjutnya kita akan mengukur ukuran untuk rusuk X ini. Kita menggunakan perbandingan 5/6 dari ukuran sebenarnya. Jika sebelumnya kita menggunakan ukuran 4 sebagai ukuran sebenarnya, maka di sini kita langsung kalikan saja 4 ke 5/6 dan menghasilkan angka 3,3 cm. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 3,3 cm. Langsung saja ditandai dari titik 0 ke titik 3,3 cm. Selanjutnya untuk rusuk yang searah sumbu Z saya menggunakan perbandingan 2/3, sehingga langsung saja dikalikan dengan ukuran sebenarnya yaitu 4 dan menghasilkan angka 2. Setelah ditandai, selanjutnya kita akan membuat sisi tegak atau rusuk tegak lurus pada titik-titik yang telah kita tandai dengan bantuan penggaris segitiga agar hasilnya benar-benar tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian kita tarik garis tipis, lakukan juga pada titik 0 dan pada titik di rusuk yang searah sumbu Z. Setelah itu kita ukur setiap rusuk tegak lurus ini dengan ukuran 4 cm. Kita tandai dengan titik. Setelah itu kita akan membuat wajah kubus atau bagian sisi depan kubus dengan membuat rusuk di bagian atas. Nah, rusuk ini sejajar dengan rusuk A. Kemiringannya sama sehingga kita bisa menggunakan teknik 2 penggaris, garis ke sumbu Y. Kita beri nama sebagai rusuk A aksen. Kemudian kita akan membuat sisi bagian samping kubus dan membuat rusuk bagian atas yang sejajar dengan rusuk B, memberi nama dengan nama rusuk B aksen. Selanjutnya kita akan membuat sisi bagian atas, yaitu dengan membuat rusuk yang berhadapan dengan rusuk B aksen. Selanjutnya kita akan membuat rusuk yang berhadapan dengan rusuk A aksen.
kita menggunakan teknik dua penggaris ya, sehingga akan menimbulkan perpotongan antara rusuk D aksen dan juga rusuk C aksen. Kita tandai dengan titik. Selanjutnya kita akan membuat sisi bagian bawah yang mana merupakan cerminan dari sisi bagian atas, sehingga kita tinggal menurunkan atau menggunakan rusuk bagian atas sebagai acuan untuk membuat rusuk bagian bawah. Tarik garis untuk rusuk C. Selanjutnya rusuk D, kita lakukan hal yang sama. Pastikan penggarisnya sejajar dengan kemiringan rusuk. Untuk rusuk terakhir, menyambungkan antara perpotongan tadi, kita menggunakan bantuan dua penggaris agar garis yang dihasilkan tetap tegak lurus. Setelah rangkanya sudah jadi, kita bisa langsung pertebal saja dengan teknik dua penggaris. Untuk rusuk bagian dalam, kita menggunakan garis putus-putus yang fungsinya untuk memperjelas gambar. Dan selanjutnya kita akan membuat arsiran dengan kemiringan 60 derajat terhadap objek. Setelah itu kita bisa menghapus sisa-sisa garis. Jangan lupa lindungi bagian gambar dengan kertas agar tidak ikut terhapus. Selanjutnya kita akan menggambar proyeksi kavalir. Pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat garis pada sumbu X atau rusuk yang sejajar dengan sumbu X, berpusat di titik 0 dengan ukuran 4 cm. Selanjutnya kita akan menggambar rusuk yang searah dengan sumbu Z dengan sudut 45 derajat. Di sini saya akan menggunakan penggaris segitiga dengan sudut istimewa 45 derajat. Kemudian letakkan penggaris berpatokan pada sumbu X dengan pusat di titik 0. Selanjutnya ukur rusuk yang telah kita gambar tadi dengan ukuran 4 cm. Setelah ditandai dengan ukuran 4 cm, kita bisa langsung membuat rusuk tegaknya, yaitu rusuk yang melengkapi bagian wajah kubus, wajah depan dan wajah samping. Nah, setelah kita membuat rusuk tegak, kita ukur 4 cm. Setelah itu kita akan membuat rusuk bagian atas, tapi sebelumnya kita kasih nama dulu rusuknya dengan abjad A dan B. Selanjutnya kita akan membuat wajah bagian depan kubus. Di sini saya menggunakan dua penggaris segitiga. Kemudian kita tarik penggarisnya ke atas, kita dorong dan kita garis untuk menghasilkan rusuk bagian atas atau wajah dari kubus. Kita beri nama rusuk A aksen. Begitupun juga dengan wajah bagian samping kubus berpatokan pada rusuk B nya. Di sini saya menggunakan teknik dua penggaris segitiga. Kemudian didorong hingga ke titik rusuk A aksen dan tarik garis. Kita beri nama rusuk B aksen. Selanjutnya kita akan membuat sisi atau wajah bagian atas kubus, yaitu berpatokan pada rusuk A aksen dan B aksen. Lalu dorong penggaris ke atas dan tarik garis sampai ke titik ujung rusuk B aksen. Lalu lakukan hal yang sama untuk membuat rusuk yang berhadapan dengan rusuk B aksen, desainnya hingga ke titik rusuk A aksen. Setelah itu kita akan mendapatkan titik potong, kita tandai, kita beri nama dengan C aksen dan D aksen.
Selanjutnya kita akan membuat wajah bagian bawah kubus, yaitu cerminan dari wajah bagian atas. Ini kita bisa menggunakan teknik 2 penggaris segitiga dengan patokan rusuk-rusuk bagian atas, lalu tarik ke bawah, tarik garis. Lakukan hal yang sama untuk rusuk di aksen ke titik rusuk A. Tarik garis hingga menemukan titik potong, kemudian tandai dan beri nama rusuk bagian bawah dengan C dan D. Selanjutnya kita membuat rusuk tegak bagian belakang. Dengan mengacu pada sumbu Y. Kemudian tarik garis. Setelah rangka kubusnya jadi, kita bisa langsung menebalkan rusuk-rusuknya. Untuk rusuk bagian dalam kita menggunakan jenis garis putus-putus. Kemudian kita bisa tambahkan arsiran pada wajah bagian samping kubus untuk menandai adanya bayang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.